Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Spiring. Ini adalah sajian ala kita yang mudah-mudahan bisa menghadirkan kebaikan dan inspirasi buat kita semuanya di setiap harinya. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat, ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita penting untuk stay safe, stay healthy semuanya. Sahabat-sahabat, saya sedang menikmati sarapan pagi. Ini ada roti isi, ya, ada isi telur, ya, untuk jaga kesehatan tubuh kita. Nah, apalagi kita belakangan ini kan lagi rame nih bahasan tentang PPKM gitu kan. Ini jadi polemik ini, sahabat-sahabat, ya. Dan sampai hari ini, ya, pro kontranya masih terus berdatangan. Ya, padahal pandeminya sudah berjalan 1,5 tahun bersama dengan kita semuanya. Ya kan, misalnya beberapa waktu yang lalu itu pro kontra dari kalangan pebisnis yang mengatakan bahwa PPKM ini tidak pro pada rakyat. Kenapa? Karena mematikan, ya, UKM, ya, tidak bisa jualan, kemudian bahkan juga sektor-sektor yang skala besar seperti hotel, kemudian juga resto-resto gitu kan, mall-mall itu tutup gitu kan. Wah, itu data berseliweran, ada yang mengatakan, wah, ini bisa sekian ratus ribu orang lagi akan di PHK, kehilangan pekerjaannya, ya kan? Nah, ini kondisi-kondisi yang membuat kita semakin menjadi khawatir terkait dengan masa depan kita. Nah, kawan-kawan sekalian, kita bahas yuk yang ini. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, ya, like, ya, share, komen, dan juga subscribe, ya. Dan juga jangan lupa nyalakan kontennya, biar kemudian kita akan terus bikin briefing ini menjadi semakin menarik. Oke, sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu sahabat-sahabat saya, para pengusaha, misalnya ada pengusaha resto sampai posting, intinya mengatakan semacam curcol gitu ya, mengatakan yang kondisinya memang PPKM ini berat buat mereka gitu kan. Di satu sisi tidak ingin sampai PHK karyawan, tapi di sisi yang lain income-nya, omsetnya itu menurun drastis sampai harus istilah pivoting gitu kan, harus melakukan pivot. Ya kan, yang tadinya dia dagangnya dine in, orang datang ke resto yang dia punya, menikmati sajian-sajian yang dia dimiliki, kemudian diganti misalnya jadi jual snack box lah, kemudian, dan itu keliling gitu kan. Itu karyawannya didorong untuk keluar outlet untuk kemudian berjualan gitu kan, biar bisa survive, biar bisa bertahan. Nah, ini yang kemudian kondisi ini realitanya kita dapatkan sampai hari ini. Tapi gini, sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang pandemi, ya kan, dan kita bicara kondisi yang tidak nyaman, sejatinya misalnya para pebisnis ini mungkin 2-3 tahun belakangan sebenarnya kan sudah tahu ada istilah disrupsi, ya. Disrupsi kalau kita pakai merujuk pada kamus itu kan bicara tentang gangguan atau disorder, kondisi yang tidak normal dari kebiasaannya. Nah, sebelum pandemi disruptornya adalah digital, teknologi digital gitu kan, yang kemudian tadinya nggak ada digital, sekarang semuanya jadi serba mudah, bahkan dalam tanda serba murah juga dengan adanya teknologi digital. Kemudian kita kenal juga istilahnya VUCA, pernah dengar kan, sahabat-sahabat kalian, dengan istilah VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, yang kayak gini-gini kan sudah lama sebenarnya. Ini kan bahasa-bahasa yang sering kita dapatkan mungkin di 2-3 tahun sebelum pandemi malah begitu kan. Tapi kemudian hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang di negara kita baru sekitar bulan Maret tahun 2020 yang lalu, kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu, ya kan, itu bersama dengan kita. Dan itu menjadi disruptor ternyata, sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk para kalangan pebisnis dan pengusaha. Nah, terus bagaimana caranya nih kita menyikapinya? Wah, ini ada banyak mengatakan, wah, ini konspirasi, kemudian disampaikan juga, wah, ini tidak ada ketidakjelasan tentang masa depan. Ya kan, ini sampai kapan sih PPKM? Pemerintah bilang tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Apakah iya akan selesai? Belum tentu juga. Ada yang bilang, ada perpanjang lagi sampai Agustus. Bahkan kemudian kajian-kajian tentang pandemi ini, ya, sampai kapan ya? Ada beberapa yang mengatakan sampai 2022, bahkan sampai 2025. Ini kan masih panjang sekali. Nah, bagaimana dengan kita nih? Kekhawatiran ini kemudian memantik kondisi yang tidak nyaman buat kita semuanya. Tapi kemudian saya mau ngajak, ya, kita yang harus kita bangkitkan kan kondisi seperti ini kan adalah optimisme, ya kan, harapan tentang masa depan. Maka kemudian saya mau ngajak kita untuk pakai yang namanya agile mindset. Apa itu agile mindset, kawan-kawan sekalian? Gini, agile mindset kan kalau ada kata-katanya kan ada agile, ada mindset. Ya, agile itu kalau kita pakai kamus artinya kira-kira lincah lah gitu kan, dinamis gitu ya. Nah, kalau kita misal merujuk pada
ada sebuah portal namanya Change Hack ya, yang dia mengangkat salah satu banyak bahasan salah satu tentang agile, tentang change ya kan, tentang agile mindset, agile bisnis segala macam. Nah, di Change Hack itu dijelaskan bahwasanya agile mindset itu definisinya dia mengutip dari Lena Ross ya. Di situ dituliskan demonstrate ability to recognize failures and challenges as opportunities for learning and improvement. Coba catat baik-baik kan di situ. Ada kata-kata di situ, ada ability to recognize failures and challenges as opportunities for learning and improvement. Bayangin kan. Jadi di situ ada, dia menyebutnya kegagalan dan juga tantangan-tantangan hidup ini bukan sejatinya bukan kegagalan juga kata dia, tapi disebut opportunities for learning and improvement. Coba bayangkan ya. Jadi ada opportunity, jadi orang-orang optimis begitu kan, melihatnya dari sisi positifnya, ada opportunity, ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, ini kan coba menarik sekali. Jadi kata kuncinya memang ada tadi tuh, sudut pandang, mindset kita tadi terhadap sesuatu. Oh ini ya mungkin ya kelihatannya gagal, bangkrut segala macam, gulung tikar gitu kan, PHK massal. Tapi di saat yang sama di situ ada opportunity behind it. Gitu kan kawan sekalian. Nah, jadi kalau kita mau belajar tentang agile mindset tadi itu banyak tuh. Nanti ada tentang growth mindsetnya, ada personal resilience and curiosity, ada deep engagement and empathy gitu kan. Ini ada turunan-turunan yang kemudian akan semakin menarik untuk kita diskusikan dalam kondisi yang seperti ini nih, yang uncertainty ini. Ya kan? Kan banyak ketidakpastian, tapi kita pengen kemudian positive vibration kita menghadirkan semangat, optimisme, daya juang, sehingga kemudian kita sebagai anak bangsa ini tidak ada mati gayanya, ya kan, tidak mau kalah sama kondisi. Mau pandemi biarin saja. Nah, kalau kita bicara tentang mindset juga menarik ya. Kalau misalnya kita merujuk pada bukunya Carol Dweck ya, yang judulnya tentang mindset, di situ digambarkan secara garis besar mindset itu ada dua. Ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Nah, dari kata-kata bisa kita tahu ya. Kalau fixed mindset namanya juga fix. Ya kan, statis lah. Ya relatif, ya begitu. Artinya tidak ada dinamika, ya, statis. Karena fix begitu kan. Kemudian kalau yang growth ya identik sama growth, berkembang, ada dinamika, ada pertumbuhan, ada pergerakan gitu kan. Jadi kalau growth mindset ini identik sama orang yang mau belajar, mau berkembang. Dia bicara tentang change and challenges itu bicaranya embracing, ya kan. Kalau yang satunya avoiding gitu, cenderung menghindar, menolak perubahan. Tapi kalau yang satu yang growth mindset ini bicara adalah bagaimana perubahan itu, bagaimana tantangan ini bisa kita rangkul dan kemudian bakal tadi see it as opportunities gitu. Baik. Ini fix dan growth mindset itu kalau di bukunya si Carol Dweck gitu ya. Nah, kemudian melihat tadi kan bahasanya adalah failures and challenges as opportunities for learning and improvement. Maka tadi kan kalau minjem istilahnya atau quote-nya si Einstein disampaikan bahwa failure is the success in progress gitu loh. Jadi kegagalan itu sejatinya buat orang-orang optimis tentang masa depan, para visioner kehidupan ini, bicaranya adalah tentang ya sukses ini bukan tiba-tiba datang mak bedunduk kalau bahasa orang Jawa gitu, tiba-tiba datang sukses, ya kan? Tidak simsalabim juga, ada prosesnya di situ. Maka disebut failures is success in progress. Kegagalan itu sejatinya ya itu adalah kesuksesan dalam proses, ya kan? Berprogres. Jadi tidak tiba-tiba langsung orang sebut sukses, tapi ada prosesnya, ada progresnya, ya kan, ada perkembangannya, disebut sebagai sukses gitu. Jadi maka di bentuk yang lain kan sukses is journey gitu kan, bukan bicara tentang destination. Nah kan kawan sekalian, maka kemudian para orang yang menggunakan agile mindset mengatakan mending kita fail fast ya and learn fast gitu lah. Gagalnya secepat mungkin dan ambil pelajaran, ambil hikmah secepat mungkin juga biar kemudian kita menjadi pemenang. Nah ini luar biasa nih sahabat-sahabat sekalian ya. Maka kemudian nanti kalau kita turunkan tuh bicara agile mindset itu nih turunan ada agile individual. Nanti sebagai sebuah tim ada agile team. Nanti bicara tentang yang lebih luas lagi ada agile environment. Ada yang namanya agile business begitu kan. Sehingga kemudian menjadi sebuah ekosistem ya. Agile ekosistem kira-kira begitu yang kemudian yaitu menciptakan kemampuan untuk merespon kondisi apapun yang kita sebut tadi disrupsi, ya kan? Ada disruptornya, ya kan? Ada gangguan, ada kondisi disorder yang tidak normal, tapi kemudian setiap kita punya kemampuan, punya kesiapan untuk merespon itu, untuk menghadapi itu, sehingga kemudian yang adalah kemenangan, kesuksesan, keberkahan buat kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
Maka tadi kuncinya kan kalau kita boleh simpulkan ya, di era mau PPKM begini ya ada change and adapt. Udah berubah dan beradaptasi saja. Biar kemudian kita nggak kepikiran yang overthinking, jadi stres, pusing segala macam gitu kan. Tapi change and adapt saja. Beradaptasi saja dengan kondisi yang sedang kita hadapi begini, ya kan? Dan tadi ya, kalau misalnya kita merujuk pada kita sebagai saya misalnya sebagai seorang muslim merujuk pada Al-Qur'an, ya kan? Di situ dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang secara sadar merubah keadaan mereka sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita punya semacam ini, maka kita akan hadir energi positif, semangat, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sahabat sekalian, jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan juga nyalakan juga loncengnya biar kemudian konten-konten kita ke depan semakin memberi semangat buat kita semuanya. Sampai sini dulu sahabat sekalian, dari saya Wahyu Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.